Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا أيها الناس ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dapat hadir untuk menjalankan kewajiban kita salatul Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan
Salatul Jum'ah yang akan kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Afdalul Makhluqat, Afdalul Mawjudat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada tiap kesempatan khutbah, khatib selalu berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita selaku umatnya bahwa nanti mendekati akhir zaman, umat beliau akan dihinggapi oleh 6 penyakit. Di mana dengan sebab 6 penyakit ini, maka umat baginda Rasulullah akan mendapatkan kerusakan, bahkan kebinasaan, baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan yang terpaling penting, penyakit ini bukan hanya menimpa umat baginda Rasul, tapi ini adalah penyakit umat-umat yang terdahulu yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi ini. Perhatikanlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, kata Abi Hurairah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, nanti akan menimpa umatku, kata baginda Rasul, penyakit umat-umat terdahulu. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam, maka kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah, penyakit apakah yang telah menimpa umat-umat terdahulu? Qala, maka dijawab oleh baginda Rasul, penyakit yang pertama adalah al-asr, yaitu penyakit bangga diri. Yang kedua, wal batru, yaitu sombong dengan merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, wattakasur, suka bermegah-megahan hidup di alam dunia. Dan yang keempat, watanajusu, mereka membanggakan dan mengelabui orang lain di dalam masalah perdagangan di dunia ketika hidup di alam dunia. Dan yang kelima, watabagudu, mereka saling marah antara yang satu dengan yang lainnya. Dan penyakit yang keenam, watahasudu, mereka saling hasad, mereka saling dengki antara yang satu dengan yang lainnya.
Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan 6 penyakit ini yang disabdakan oleh baginda Rasul benar-benar telah menimpa kepada umat beliau. Bagaimana sekarang ini keadaan umat baginda Rasulullah? Betul-betul menderita penyakit-penyakit yang disabdakan baginda Rasulullah. Berapa banyak di antara umat baginda Rasul yang begitu membanggakan dirinya, entah karena hartanya, kedudukannya, jabatannya, sehingga merasa diri lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Dan betapa banyak umat baginda Rasul yang mereka wal batru, merasa sombong dengan dirinya, menerima apa yang tidak seharusnya ada pada dirinya. Inilah umat Rasulullah yang ada pada zaman ini. Mereka merendahkan orang lain seakan-akan dirinya lah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak lagi umat Rasulullah yang hidup di alam dunia dengan penuh kemegahan, tidak memikirkan saudaranya, tidak memikirkan orang lain, asik dengan kehidupannya sendiri, dengan kehidupan dunia yang mereka miliki. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Allah mengingatkan kepada kita, alhaakumut takasur, kamu sekalian saling bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, ingatlah nanti kamu akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian ingatlah nanti kamu akan mengetahui. Peringatan Allah ini jelas bagaimana umat Islam jangan sampai kemegahan dan kehidupan dunia melalaikan mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak juga umat baginda Rasulullah yang mereka melakukan tanajus, yaitu meninggikan harga, begitu juga menipu dan mengelabui orang lain di dalam perniagaan dan perdagangannya. Padahal Allah mengingatkan, janganlah kamu sekalian berbuat curang di dalam berniaga, di dalam berdagang, berbisnis dan lain sebagainya. Kemudian berapa banyak lagi umat baginda Rasulullah yang melakukan tabaghut, saling marah dikarenakan sesuatu masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Bahkan terkadang mereka marah dengan orang tuanya, mereka marah dengan saudaranya, mereka marah dengan tetangganya, mereka marah dengan kerabatnya. Islam mengajarkan manusia hendaknya menahan amarah karena balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, betapa banyak umat baginda Rasulullah yang melakukan tahasud, saling iri, saling dengki dikarenakan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Mereka kemudian menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih sesuatu yang diinginkannya, sehingga terkadang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ingatlah pesan baginda Rasulullah di dalam hadis beliau yang lain, kullukum li Adam wa Adamun min turabin, la fadla li ahadin bainakum wala arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Kamu sekalian asalnya dari Adam
dan Adam Allah ciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Baik orang Arab ataupun orang di luar Arab, yang membedakan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, melalui ayat dan hadis ini hendaknya menjadi pertimbangan buat kita, sekaligus introspeksi diri, bahwa kedepannya menjelang akhir zaman ini, betapa umat baginda Rasul akan mengalami kerusakan di dalam hidupnya. Dan sebelum hal itu terjadi kepada diri kita, marilah kita mawas diri dan marilah kita muhasabah diri, agar kita semua tidak terkena penyakit yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Apabila penyakit ini menimpa kita, hendaklah kita perbaiki diri kita, kembali kepada jalur syariat dan ajaran Allah yang benar, sehingga kita selamat hidup di dunia dan di akhiratnya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat memegang agama dengan sebaik-baiknya, menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, demi keselamatan hidup kita, keluarga kita, anak cucu kita, baik di dunia maupun di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukran ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kama amara wa alzam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadata man amana bihi wa aslam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi ma ada'a dahru wa la azlam, وعلى محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأواب وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم سلمنا وسلم المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة